Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja program yang telah kami buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja program Recognizer. Jadi di sini kita buat function def transition. Di sini tuh parameternya ada dua, yaitu state dan juga simbol. Untuk state itu keadaan saat ini, dan simbol sendiri itu buat inputnya. Jadi di sini kita punya kamus namanya transisi. Nah, di kamus tersebut, di sini kita ngemetain keadaan state saat ini ke simbol input, ke, ke keadaan berikutnya. Di sini kita setiap pasangan transisinya kita punya key dan juga value. Di sini ada 0, yang berarti jika dalam keadaan 0 dan membaca simbol siku kurang dari, dia akan pindah ke keadaan 1. Lalu jika membaca keadaan simbol slash, dia akan pindah ke keadaan 22 dan seterusnya. Lalu di sini dia akan mengembalikan keadaan berikutnya berdasarkan keadaan state saat ini dan simbol inputnya. Lalu di sini kita punya fungsi deva accept. Parameternya yaitu input string. Jadi di sini kita menginisiasiin state ke 0 di keadaan awalnya. Selanjutnya kita ngelakuin iterasi melalui simbol dan dalam input stringnya. Di dalam iterasi ini kita nyimpen si dfa transisi tadi ke dalam function state. Nah, kalau misalkan si state-nya tadi non, maka dia bakal nge-return false. Nah, non itu berarti tidak ada transisi yang didefinisikan, maka akan nge-return false ini. Lalu di sini ada dev main, yaitu program utamanya untuk kenalin apakah sih sebuah tag HTML yang kita masukin tadi diterima atau ditolak. Di sini kita minta input tag HTML-nya. Lalu jika fungsi df accept tadi yang sebelumnya dia di ACC, maka dia akan ngoututin print tag tersebut di accept. Dan kalau semisal si dfa accept tadinya tidak diterima, maka dia akan nge-outputin user input tidak diterima. Oke, kita di sini coba langsung nge-run aja. py1. Oke, di sini kita diminta inputan masukkan tag HTML. Kita di sini coba dipakai yang ini, inputan ini. Nah, di sini keluarnya itu accept, seperti yang di contoh masukannya. Lalu kita cobain lagi. Nah, yang tag yang memakai slash di sebelum HTML, dia juga accept. Kita coba lagi. Nah, untuk tag HTML HM ini, dia akan di-reject. Terus, kita punya batasan. Kalau semisal, di sini kita punya batasan, input yang valid adalah tag-tag yang sudah kita buat tadi, dan input yang tidak valid itu tag yang tidak didukung. Misalkan div, span, dan a. Oke, kita coba aja di sini. Oke, kita coba pakai yang div. Nah, dia keluarannya bakal di-reject. Kita coba lagi pakai tag yang tidak lengkap. Di sini juga keluarannya bakal di-reject. Oke, lanjut ke nomor 2. Dilanjut sebenarnya nggak, Pak? Oke, lanjut. Oke, untuk yang nomor 2. Jadi yang pertama itu ada kita ngebuat program tapi pakai PDA ya. Jadi yang pertama ini ada dev in itself. Itu cuma buat konstruktor kelas. Jadi nanti metode yang dipanggil ketika sebuah objek baru kelas ini dibuat. Lalu ada self stack. Ini tuh cuma menginisialisasi atribut stack buat jadi list kosong. Nanti stack ini tuh berguna buat nyimpan tag HTML saat parsing. Lalu kita mulai masuk ke dev is valid HTML ini. Ini ngedefinisiin metode is valid HTML di kelas HTML parser tadi.
Metode ini menerima satu argumen, yaitu HTML, yang merupakan string HTML yang akan diperiksa validitasnya. Lalu sini self stack lagi, jadi kita memastikan nanti stacknya itu benar-benar kosong. Terus di sini ada i sama dengan 0. Ini menginisialisasi variabel i ke 0. I nanti ini akan digunakan sebagai indeks untuk iterasi melalui string HTML. Lalu while di sini untuk while i kurang dari len ini memulai loop while yang akan berjalan selama i kurang dari panjang string HTML. Lalu di bawahnya lagi ada ini if HTML sama dengan kurung buka. Ini mengecek apakah karakter pada indeks i adalah tanda kurung buka yang menunjukkan awal dari sebuah tag HTML. Lalu di bawahnya kita akan menginisialisasi j ke i plus 1 dan memulai loop while untuk mencari tanda kurung tutup. Nah, j akan bertambah 1 setiap iterasi hingga menemukan kurung tutup atau hingga mencapai akhir string HTML. Lalu kalau J-nya mencapai panjang string HTML tanpa menemukan kurung tutup, ini berarti tag tidak valid dan fungsi mengembalikan nilai false. Lalu ada tag sama dengan HTML i plus 1.2j ini mengambil substring dari HTML yang berada di antara kurung buka dan kurung tutup dan menyimpannya dalam variabel tag. Lalu di bawahnya itu kita akan ngecek apakah tag bukan tag penutup, tidak dimulai dengan slash. Jika benar, maka tag ditambahkan ke dalam stack. Yang lalu untuk else-nya, kita akan mengecek apakah stack kosong atau apakah tag teratas di stack tidak cocok dengan tag penutup tanpa slash. Jika salah satu dari kondisi ini benar, maka fungsi mengembalikan nilai false. Tapi jika tag penutup cocok dengan tag teratas di stack, tag teratas dihapus dari stack dengan self stack pop. Ini. Lalu di sini ada i sama dengan j, jadi kita mengatur i ke j untuk melanjutkan iterasi dari posisi setelah tag yang baru saja diproses. Lalu di sini kita meningkatkan i sebesar 1 untuk melanjutkan iterasi melalui string HTML. Lalu setelah loop selesai, fungsi mengembalikan nilai true jika stack kosong, atau false jika masih ada tag di stack. Ada tag yang pembuka yang tidak memiliki tag penutup yang cocok. Lalu untuk yang fungsi def is valid HTML structure, itu dia bakal memeriksa struktur HTML-nya itu benar atau enggak, maksudnya valid atau enggak. Nah, terus buat yang if not self if valid, itu ngecek kalau tag HTML-nya itu pasangan dengan benar. Terus buat yang ini, if HTML not in, yang lain 32 itu ngecek tag pembuka HTML sama slash HTML-nya itu ada atau enggak di dalam string. Terus buat yang heads line 34 sampai 37 itu dia bakal ngecek posisi awal sama posisi akhir dari tag head sama slash head-nya. Terus buat yang body itu sama body sama slash body-nya dicek. Nah, terus yang bawahnya if head step tidak sama dengan min 1, dia tuh bakal ngecek kalau misal tuh nggak lengkap gitu. Maksudnya kayak yang depan ada head, tapi yang belakang nggak ada slash head. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu dia return false. Terus yang body itu juga sama kayak gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang kurang, dia false. Terus yang line K3 itu ngecek kalau tag head sama tag body itu nggak saling tumpang tindih gitu, kayak tabrakan. Terus yang line 49, if line GV kurang dari 2, itu dia ngecek jumlah argumennya kurang dari 2 atau enggak. Nah, kalau misalnya jumlahnya kurang dari 2, dia tuh bakal nge-output pesan dan keluar dari program. Statusnya itu status 1 yang ini CSX.
Terus buat input file SCS RGV itu dia buat ngedapetin file dari argumennya. Terus yang with open has file HTML sama dengan file read itu dia tuh bakal ngebuka file dalam mode baca R. Jadi kayak di open terus membaca semua isinya gitu. Nah, terus yang parser HTML itu dia bikin instance dari HTML parser. Yang result ini variabel aja, manggil fungsi isValidStructure ini, valid HTML. Terus untuk yang print ini, dia tuh bakal nge-output ACC kalau semisal struktur HTML valid. Kalau misalnya enggak, dia bakal nge-output ini, rejected. Oke, jadi kita coba run ya. Jadi di sini untuk contoh HTML-nya ini yang sudah sesuai sama yang ada contoh di Tubes ini. Yang untuk contoh pertama, yang contoh kedua, ini contoh ketiga, contoh keempat, kelima, dan keenam. Jadi buat nge-run code-nya, jadi kita panggil codingan soal nomor 2-nya, lalu kita inputin lagi nama file yang mau kita inputin. Jadi nulisnya Python 2.py itu file ini berada di mana, HTML parser ini. Lalu 1.html ini nama file yang mau diinputkan. Jadi kalau kita enter accepted, lalu termasuk contoh ke dua di reject. Ini sesuai dengan contoh juga di reject. Terus ya, tiga juga di accept. Di reject yang keempat. Yang kelima di reject, dan yang terakhir keenam juga di reject. Jadi itu untuk nomor 2. Mungkin cukup sekian pemaparan cara kerja program yang telah kami buat. Sekian, terima kasih.